Apa kabar semuanya? Di wajah-wajah yang ngasih angpau kayaknya ya. Bukan wajah-wajah yang terima angpau. Amin kan ada mengucap syukur diberi kesempatan. Oke, shalom Bapak Ibu. Sebelumnya di tahun Ibrani 5782 ya, adalah tahun Shemitah. Di mana tahun itu kita dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Nah, ada beberapa dari kita tuh yang serius waktu MIC lagi bahas mengenai tahun Shemitah. Dan banyak kesaksian mereka mengalami berkat Tuhan. Ya, jadi mereka mengalami Tuhan ketika mereka taat dan mereka memperhatikan tahun apa atau visi apa untuk gereja Tuhan pada tahun itu. Tapi ada juga yang nggak gitu ingat kalau ditanya tahun itu emang visinya apa ya? Kayaknya saya kebetulan Januari nggak ibadah. Nah itu ada juga sebagian dari kita yang mesti ya bareng-bareng bertobat ya. Nah, saya berdoa di awal tahun ini kita sama-sama bertobat jangan iri sama kiri kanan kita yang mungkin serius sama visi Tuhan dan akhirnya mengalami Tuhan. Tapi ada sebagian dari kita capek kerja keras sendirian tanpa ngandelin Tuhan. Padahal Tuhannya nggak kemana-mana loh. Tapi seringkali kitanya yang andelin uang, kita andelin kekuatan kita sendiri. Tema khotbah kali ini dimodalin Tuhan ya, dimodalin Tuhan. Enak ya dimodalin Tuhan? Ya ngangguk-ngangguk mau dimodalin Tuhan ya. Orang pitching dapat capital, dapat modal ya kan, ini dimodalin Tuhan. Enak hidup dimodalin Tuhan. Tuhannya mau kasih modal, orangnya lari. Tuhannya kasih visi, orangnya kabur. Kita mesti bertobat kali ini. Sekarang kita udah memasuki tahun Ibrani 5783 Pegimel. Diulangi kenapa? Karena kemungkinan gak ingat. Coba random lihat kiri kanannya, mata-mata ingat atau mata-mata tidak ingat. Kemungkinan mata-mata ingat. Alkitab itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu penuh dengan angka dan simbol yang penuh makna, di mana bilangan dan simbol bahasa Ibrani ini seringkali dikaitkan dengan satu nubuatan. Ya, mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, Gimel bermakna bangkitlah dari tempat istirahat atau sabbatical year, lalu masuk ke dalam tahun abundant provision. The year of God's supply. Tahun penyediaan Tuhan. It is the call to rise up from the place of rest and enter the year of God's supply. Jadi kitanya tapi harus bangkit dari magernya kita. Kita harus bangkit dari kebiasaan kita santai, istirahat, malas gerak, malas ketemu orang, sudah terbiasa online. Tapi ini sudah saatnya onsite. Kita bangun, kita pakai baju yang terbaik, lalu kita mendengar lagu. Bagi yang ketinggalan khotbah awal tahun MIC Church, The Year of God's Supply, bisa klik link di setiap updatean, klik link di bawah ini, atau cari YouTube channel Max in Christ TV. Cari yang awal Januari 2023 ya. Maklum anak musik ya, masih ada musik. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, yuk kita baca firman Tuhan bareng-bareng yuk. 3, 4. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia menanti-nantikan sesuatu yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita udah dapat visi dari Tuhan, udah ada rencana, udah sedang dibangun, sudah dipercayakan, tapi orangnya seringkali kabur. Dia cuma tahu ini tahun kelincinya lompat, kelinci air. Tahunnya ini adalah tahun resesi. Dengar-dengaran nama apa kata orang, tapi nggak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ini akhir dari Januari, kita mesti simak ini lebih baik. Karena iman Abraham taat, dengan iman Abraham mengerjakan visi yang dari Tuhan. Abraham benar-benar percaya, maka alami janji Tuhan.
Pertanyaan, apakah kita sedang mengerjakan? Ini masih akhir dari Januari ini. Sudah beberapa minggu sejak the year of God's supply dikomandangkan. Tapi apa yang kita sudah kerjakan? Sudah 1 bulan. Sampai ada memesnya ya. 1 Januari merem, tiba-tiba udah 20. Tanggal berapa? 29. Ya, 29. Merem, tiba-tiba 29. Begitu cepatnya waktu. Tiba-tiba rapture gitu ya. Tiba-tiba. Banyak dari kita mau alami janji Tuhan, tetapi ketika ada visi Tuhan, bahkan dengan seriusnya dengan perhitungan tahun Ibrani, dan ada pesan khusus untuk setiap kita para MIC Church, tetapi banyak dari kita nggak tangkap ini sebagai sesuatu yang berharga. Kita cuma tahu, oh ya kita tahun depan ada lagi. Tapi ada yang kesaksian, ada yang nggak ngalami. Kita mau yang mana nih? Kita mau jadi bagian yang mana? Ketika visi Tuhan di MIC pada beberapa tahun lalu bicara tahun the year of harvest of abundant miracles, tahun mujizat. Ada yang masih ingat gak? Ingat ngangguk aja. Kalau katakan takutnya sepi kan ketahuan ya. Oh, ada yang ingat ya? Ada yang ingat, oke. Ternyata di pengerja kita di tim pelayan Tuhan di MIC, ada yang sudah lama rindu mau punya anak, tapi nggak, Tuhan belum kasih. Sudah ke dokter, sudah bayar semacam inseminasi 70 juta, sekali suntik pun gagal. Tapi ketika tahun itu dia tetap setia melayani Tuhan. Di tahun itu Tuhan berikan anak, padahal dokter pun udah gagal. Ada orang yang alami, ada orang yang tangkap, ada orang yang nggak tahu tahun itu tahun apa. Pokoknya sih katanya tahun resesi, terus tahunnya tahun kelinci air katanya. Kita suka bercanda, padahal kita nggak, kita udah hadir, tapi kita nggak simak betul. Kita simak tapi kita lupakan. Kita pernah bahas tuh ya, perhatikan cara engkau mendengar firman Tuhan. Iya, firmannya oke lah. Setiap kali ada ayat firman Tuhan dibagikan, pasti baik. Tapi kitanya nggak simak dengan baik. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau. Abraham taat walau belum tahu perginya kemana. Seperti sebagian dari kita, MIC Church taat akan suara Tuhan. Banyak dari kita, ada yang dari Jakarta Barat, ada yang dari Jakarta Pusat, ada yang dari Serpong, ada yang dari Bandung. Tapi ketika Tuhan panggil untuk bergerak, kita bergerak. Kita nggak tahu apa yang mau Tuhan lakukan di daerah ini. Tapi ketika ada nubuatan, ketika kita harus pindah ke satu lokasi, kita bergerak. Dalam tahun the year of God's supply, tahun penyediaan dari Tuhan, seperti Abraham taat, padahal tempat baru itu asing bagi dia. Hidupnya diberkati. Di tahun ini adalah tahun dimana kita mendapatkan upah dari Tuhan. Kalau agak-agak lupa, nggak ngerti, nggak pernah dengar, ayo klik. Ya, kita udah pernah bahas ini semua lebih detail. Tahun ini kita dapatkan upah dari Tuhan, dapatkan kompensasi dari Tuhan, dapatkan berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan memberi upah atau imbalan, the year of God's supply. Nah, ini sudah ada tahunnya, tetapi kitanya harus bergerak. Kitanya harus bangkit, harus beribadah lebih giat dari sebelum pandemi. Karena dunia semakin jahat, kitanya harus semakin benar. Kita harus semakin terang. The year of abundance, even in hard times. Tahun di mana kita akan mengalami penyediaan Tuhan, bahkan sampai berkelimpahan, walau di tengah keadaan dunia yang sulit. Jadi jangan khawatir akan keadaan dunia. Tuhan tetap pegang kendali. Ingat, kalau orang berkata-kata itu cuma sebatas kata-kata, tapi kalau Tuhan yang ngomong, sesuatu tercipta. Kita mau percaya siapa? Apa kata orang? Apa kata analisa? Apa kata perhitungan tahun lain? Apa kita mau dengar apa kata Tuhan? Maka apapun kondisi sekarang kita, kondisi saudara sekarang ini, Tuhan mampu memulihkan keadaan saudara. Amin? Yes. Kalau manusia bilang resesi, tetapi ketika Tuhan bilang the year of God's supply, kita nggak perlu tahu datang dari mana. Yang pasti kita menerima itu dengan iman. Karena seringkali kita kalau takut duluan, akhirnya kita belajar berlebihan. Yang cewek senyumlah dalam masker. Iya, karena kita khawatir, makin khawatir jajan, gitu ya. Iya. Padahal kita nggak perlu khawatir makin parah ya. Tahun penyediaan yang dari Tuhan, tahun di mana kita dimodalin Tuhan, diberi kompensasi, kasih ganti rugi. Kita baca firman Tuhan di Lukas 18 ayat 8.
3, 4, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan mendapati iman di setiap kita? Ini satu peringatan ya. Kalau sampai ada ayat bicara kayak gitu, apakah ada iman? Berarti mungkin nggak ada loh. Sampai diingatkan. Manusia ikut tahun kelinci air, tapi tahun Ibrani I don't care. Adakah Tuhan mendapati iman di hidup saudara? Seringkali kita percayai lebih analisa investasi. Kita percaya analisa investasi melebihi visi Tuhan. Adakah Tuhan mendapati iman di hidup saudara? Apakah imanmu berada pada hal lain yang bukan Tuhan? Jangan sampai kita andalkan yang lain yang bukan Tuhan. Di Luke 18 verse 8, I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Satu peringatan, satu sindiran kepada kita. Tuhan tidak mendapati iman percaya ketika Tuhan kembali untuk menjemput orang-orang yang setia. Untuk apakah masih megang iman dari awal sampai akhir? Mungkin dulunya semangat ibadah, mungkin dulunya semangat pelayanan. How about now? Bagaimana sekarang? Kalau dulu datang ibadah lebih awal, kalau sekarang untung masih keburu. Ini ada perubahan. Kita harus tetap keep on the tempo. Kita harus tetap usahakan. Seringkali kita keras kepala, kita nggak taat, seakan kita perlu alami kondisi yang nggak enak dulu, baru deh jerit sama Tuhan. Kalau kita lagi kepepet, baru jerit sama Tuhan. Padahal harusnya Tuhan itu kita cari karena Dia Tuhan, bukan karena kita lagi butuh Tuhan loh. Padahal ada jalan yang enak dan lembut, tapi seringkali manusia have to learn the hard way. Mau cari yang susah, mau cari di proses. Tuhan bilang, ayo pergi ke kanan, tapi malah manusia pergi ke kiri. Tuhan bilang, jauhi mereka. Kita malah nyaut, kelihatannya seru Tuhan. Kan lagi hype, kan lagi tren. Semua orang kan ngelakuin, kan lagi viral. Semua orang zaman sekarang kayak gini kok. Patokan kita orang-orang atau firman Tuhan. Ingat, dari dulu neraka itu memang rame. Lebih rame daripada surga. Jangan ikutan sesuatu yang hanya kiri kanan kita lakukan. Set the standard of your life based on the Bible. Tuhan udah kasih tahu hal spesifik, but kamu still did it. Kamu tetap melanggar. Padahal Tuhan udah kasih tahu, tapi kamu tetap melanggar. Berapa banyak dari kita udah dengar banget suara Tuhan? Udah tahu pas dikhotbahkan, wah ini kayaknya buat saya nih, ini teguran nih. Tapi ketika firman Tuhan berbicara kuat, tapi kita seringkali kita remehkan, lupakan. Paling yang dibahas habis ini kita makan apa? Udah pasti betul. Jadi kita cuma pikirannya gimana caranya melupakan firman Tuhan yang tadi dibahas. Karena habis ini makan di mana? Yang di rumah sambil makan malah kayaknya. Bertaubat. Ini kita sambil ditayangkan kan ya. Tapi kita anggap remeh, kita lupakan. Bahkan kita ikuti saran para influencer, para pembicara di webinar, kita lebih percaya. Kita ikuti akun-akun inspirasi sukses. Kita nggak benar-benar percaya kuasa Tuhan mampu lakukan segalanya. Padahal Dia pencipta alam semesta. We need faith to believe in God's vision. Tadi firman Tuhan karena iman. Apa kondisi iman di dalam hidup kita? Apakah kita masih beriman atau kita cuma ngandalin koneksi, ngandalin bank account? Akan miris di tahun yang sedang digoncang-goncang ini. Tapi kalau bersama Tuhan, Dia tidak tergoncangkan. You are born with faith. It is in your DNA. Kita tuh bisa kok beriman. Kita kan dibentuk dengan iman. Ya. Mari tangkap visi Tuhan. Kalau khotbah istri saya kemarin bisa search juga, temukan visi Tuhan. Mantap. Ya. Kita harus tangkap visi Tuhan sehingga kita paham untuk apa sih kita diciptakan. Visi itu adalah kemampuan dengan iman melihat sesuatu yang belum kelihatan, tapi untuk membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin dengan iman. Tahun ini adalah tahun penyediaan Tuhan. Tahunnya kita dimodalin sama Tuhan. Walau di mata dunia adalah tahun resesi, tapi dengan iman kita percaya justru ini tahun di mana kita dimodalin Tuhan.
Bahkan we are blessed to be a blessing. Sebetulnya kita diberkati melimpah-limpah sampai kita bisa memberkati orang di sekeliling kita. Sampai kita bisa memberkati pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Seperti satu sejarah ada namanya Roger Bannister, pelari yang berhasil memecahkan rekor berlari 1 mil itu sekitar 1609 meter. Dia selesaikan dalam 4 menit dalam 4 menit kurang dari 4 menit. Harusnya diselesaikan itu minimal 4 menit atau kurang. Dan dari tahun 1886 semua pelari dari Amerika, Eropa, Australia, bahkan mereka hire pelatih-pelatih dari yang terbaik di seluruh dunia. Mereka coba tapi gagal. Tapi 68 tahun kemudian Roger Bannister, orang pertama yang berhasil menjadi orang yang berlari 1 mile dengan waktu 3 menit 39 detik. Tetapi anehnya, setelah Roger Bannister ini meraih hal itu, 46 hari kemudian ada orang lagi yang mampu. Lalu sejak itu dalam 1 tahun berikutnya ada 4 orang yang mampu. Posisinya hari ini lebih dari 1000 orang yang mampu. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ketika saudara melihat bahwa sesuatu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin, saudara percaya itu jadi mungkin. Itu kuasa orang yang percaya. Kita seringkali kasih power ke uang, kasih power ke sesuatu, tapi yang bukan Tuhan. Ayo kita percaya sama Tuhan. Ada orang gak percaya, masa dikurang dari 4 menit bisa lari, bisa sih secepat itu lari. Roger Bannister membuktikan, tiba-tiba lebih dari 1000 orang mampu. Tadinya gak ada yang bisa. Nah sekarang kita mesti ngerti, kita tangkap, this is the year of God's supply. Kita gak mau peduli dengan apa yang kiri kanan katakan. Terus berdoa, terus perkatakan firman, terus usaha yang rajin. Bangun pagi, kerja keras. Sesuatu yang baik pasti terjadi atas pekerjaan kita, atas bisnis-bisnis kita. Ada pintu-pintu dibukakan. Walaupun seakannya tertutup bagi orang lain, tetapi bagi kita ada kesempatan, ada God's favor. Ada satu jalan-jalan dibukakan dan kita akan berhasil di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah keadaan nggak baik mungkin. Ketika saudara melihat bahwa di tahun ini adalah tahun the year of God's supply, tahun penyediaan dari Tuhan, maka saudara harusnya merasa tenang, merasa aman, merasa mengandalkan Tuhan. Dan walaupun mungkin di mata dunia tahun ini nggak aman, kayak tadi nggak mungkin lah bisa lari cepat sampai 4 menit, nggak mungkin. Tetapi ketika saudara percaya itu dengan iman, seperti Abraham karena iman, maka kita bersama alami tahun ini, the year of God's supply. Apapun yang kita butuhkan, ini adalah tahun penyediaan yang dari Tuhan. Ada amin? Di mana Tuhan memberikan reward, upah ganti rugi bagi orang-orang yang setia sama Tuhan selama ini. Bagi yang belum setia, ya kejar. Kita tabur mulai tahun ini. Pasti ada hal-hal baik terjadi ke depan. Pertanyaannya, apa yang saudara percayai? Ada orang yang percaya bahwa uang bisa menyelesaikan masalah. Pernah dengar? Atau orangnya ada di sebelah kita? Kok gak ada senyum? Orangnya jangan di diri kita, gak ada senyum. Padahal kalau kita orang andalkan uang. Pada saat Imlek lalu, di restoran China, salah satu restoran yang bagus, yang mahal di China, mereka lagi makan hotpot mahal. Tiba-tiba ternyata ada gurita, itu namanya gurita blue ring octopus. Jadi semua yang makan mesti meninggal. Mau andelin uang, bayar tempat termahal, pulang meninggal satu restoran. Ada yang seret lagi ngandelin uang. Serem ya, kita andelin uang. Pokoknya Anda punya uang, pasti Imleknya meriah. Makan di restoran paling mahal, meninggal bersama. Horor. Hidup tanpa Tuhan itu ngeri. Kita bisa tumpuk uang sebanyak apapun, tapi ketika itu terjadi, itu mengerikan. Imleknya agak ngeri mereka ya. Untung jauh dari kita. Apakah dewa Mammon, dewa uang itu yang biasa saudara andalkan? Tapi sayangnya masih banyak anak Tuhan yang sembah Mammon. Hargai uang, tetapi tidak hargai visi Tuhan. Apalagi hargai Tuhan. Berani hidup gak serius sama Tuhan, ngeri ya. Makan hotpot aja dangerous ternyata.
Kita bisa sibuk menjadi murid uang, murid mamon. Kita sibuk kerjakan visi mamon. Yang penting cuan, yang penting uang, yang penting dapat berapa komisinya, dapatnya apa. Selalu mentalnya kayak gitu. Gimana supaya dapat uang lebih? Tetapi tahun ini kita dengan iman, we are to be blessed, ya, to be blessing. Kita sangat diberkati melimpah. Karena kalau berkat yang dari Tuhan itu nggak bikin saudara pelit, beda. Iya. Kalau kita cari, kita sembah mamon, itu ya ciri-cirinya. Ya. Tapi kalau berkat dari Tuhan, kita tahu kita penuh dengan kelimpahan, kita nggak akan pelit. Tapi berkat yang dari Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kita malah mau memberkati orang, memberkati gereja Tuhan. Karena saudara sadar betul, uang itu didapat dari Tuhan. Bukan karena semata kerja keras kita, bukan karena koneksi kita. Klien yang datang itu Tuhan yang percayakan loh. Jadi kita ngerti. Nah, masalahnya, do you believe in your employer more than you believe in your God? Apakah saudara lebih percaya kepada bos saudara daripada saudara percaya kepada Tuhan? Padahal bos atau atasan saudara mungkin bisa pecat saudara besok loh. Tetapi kita gimana? Kita bangun pagi-pagi, siap-siap melayani bos saudara, melayani atasan saudara. Kita bisa loh. How about with God? Apakah kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, baca firman, lalu kita beribadah? Atau awal tahun kemarin kita bersama-sama berdoa puasa, atau pikir, waduh kena Imlek, lain kali. Kan gitu kan? Pas. Next, masalahnya belum tentu kita ada next. Nggak semua orang bisa mengalami, bisa berkesempatan next. Padahal saudara siap kerja yang terbaik dan semua kemampuan, semua talenta persembahkan buat dunia kerja, buat cari uang. Bahkan seringkali banyak yang siap menelantarkan waktu bersama keluarga untuk deadline kerjaan. Tapi saudara tidak lakukan itu sama Tuhan. Padahal harusnya kita bisa berikan lebih. Dia Tuhan, Dia bukan mamon. Padahal kata Tuhan, aku telah memperkatakan janjiku kepadamu, tapi kamu masih pakai cara dunia. Berapa lama Tuhan harus nunggu saudara benar mau percaya dan andalkan Tuhan saja di hidup saudara? Padahal Dia pencipta loh. Kok Dia yang nunggu ya? Padahal Dia pencipta, kok Dia nunggu? Apakah benar kita anggap Dia sebagai pencipta kalau kita biarkan Dia menunggu? Sebetulnya di hati kita, kita tidak honor God as our creator. Sudah 10 tahun Kristen, bahkan lebih, tetapi yang dipercaya tetap apa kata teman, apa kata analisa keuangan, apa kata tahun kelinci air, apa kata perbintangan. Harusnya yang dipercaya itu firman Tuhan, yang dipercaya hal-hal pesan Tuhan. Jangan sampai kita pulang nggak tahu lagi the year of what today. Ini udah akhir dari Januari, kemungkinan kita nggak akan bahas lagi. So remember that. Karena banyak sekali orang-orang justru terikat kecanduan ya, shopping berlebihan, selalu pengen belanja, mau beli ini itu, justru karena ingin mengisi satu lubang yang kayaknya hampa, yang kosong. Ingin mengatasi kegelisahan, stres, depresi, khawatir yang ada di dalam dirinya. Apakah belanja itu mengobati? Coba jawab dalam diri sendiri, kita ketahuan siapa yang suka belanja. Apakah belanja itu mengobati? Kalau mengobati berarti shoppingnya udah stop dari dulu. Tapi kenapa terus lagi dan lagi bertumpuk, tagihan nambah terus? Kenapa? Karena memang nggak bisa mengisi satu kekosongan yang hanya Tuhan bisa isi. Kita izinkan apapun isi, tapi nggak akan sampai. Cuma Tuhan yang menciptakan diri kita yang mampu bikin kita tuh bahagia. Seringkali bahagia itu sederhana, tapi kita coba pakai uang untuk bikin kita bahagia, malah kita jadi hamba uang. Visi yang bikin seorang Nuh bikin bahtera padahal nggak ada hujan sedikit. Dia udah lihat sesuatu, dia tangkap pesan Tuhan, lalu dia kerjakan. Visi yang bikin Abraham itu nekat ya, ninggalin semuanya yang mungkin udah nyaman, dia pergi ke tempat yang Tuhan minta. Di mana nggak tahu, pokoknya pergi aja dulu.
Visi Tuhan pastilah berharga. Makanya Abraham aja sampai meninggalkan segalanya untuk taat pergi kemana Tuhan utus. Tetapi sudahkah visi Tuhan tahun ini kita pandang sebagai sesuatu yang teramat berharga? Coba kita tanya di diri kita. Dikatakan berharga kalau sudah menjadi prioritas di hidup kita. Coba kita cek. Kita tahu semua ya, kesehatan itu berharga nggak? Kesehatan itu berharga, tapi kenyataannya kesehatan nggak jadi prioritas buat semua orang, benar nggak? Yang senyum ya bertobat. Yang benar. Kesehatan berharga, iya tahu, tapi udah jadi prioritas? Belum. Kita bisa lihat dari caranya makan, caranya olahraga. Kita bisa lihat apakah benar kesehatan itu sudah jadi nilai yang dihidupi dalam seseorang. Kita bisa lihat juga katanya berharga, tapi kenyataannya belum jadi prioritas. Semua orang sadar bahwa pernikahan itu berharga, benar nggak? Ya, muka kecil aja, nggak berharga ada suaminya terus ya. Kita sadar bahwa pernikahan itu berharga, tetapi apakah benar semua orang sudah menghargai pasangannya? Banyak orang kayak gitu. Ya berharga, visi Tuhan berharga, udah jalannya belum, berarti belum. Kesehatan berharga, sehat ya, udah jaga kesehatan belum. Pernikahan berharga, oh berharga, sudah hargai pasangan ya, hampir. Ya. Kita mungkin tahu bahwa visi Tuhan itu berharga, tapi kita belum hargai. Ya. Karena ada hal lain yang kita hargai yang bukan Tuhan. Kita hargai pendapat duit. Kemana duit ada, kita dengarkan. Kita dengerin apa kata orang yang duitnya banyak. Kita mesti tobat. Kita sembah pendapat mereka karena kita sembah uang. Zaman sekarang itu berhala sudah ambil bentuk yang gak semata-mata cuma patung yang disembah. Ternyata manusia sudah berlutut dan menyembah satu berhala dalam pikiran mereka, dalam mengejar mimpi dan pencapaian mereka. Perhatikan di mana saudara menghabiskan uang. Disitulah ada hal-hal yang kalian sembah. Lihat belanja kalian, lihat riwayat pemesanan, ya, yang warna hijau, warna merah, warna orange, yang warna apa lagi? Banyak ya. Perhatikan, disitulah hal-hal yang kalian sembah. Apa mungkin itu bilnya mengenai isi perut saudara? Atau itu mungkin banyaknya hal-hal yang kita beli demi konten, hal-hal yang kita keluarkan uang demi konten, demi apa kata orang. Ngeri sekali. Kita ngelihat hampir 100% lagi, kemana lagi? Perhatikan di mana saudara menghabiskan kuota internet saudara. Di situ kita bisa lihat berhala yang kita sembah. Entah itu mungkin kita sibuk scroll para idols, para influencers, atau yang tadi account motivasi. Kita sibuk lakukan apa yang kita mau, tapi kita nggak haus akan firman Tuhan. Tapi ketika ada orang alami janji Tuhan, the year of God supply, kita bilang, kok kayaknya saya nggak alami. Kita tanya, Anda tahun ini tahun apa? Nggak tahu, nggak dengar, nggak hadir ibadah. I don't care. Saya tahunya cuma kelinci air, ngeri. Perhatikan jadwal kita sibuk ngapain aja. Berapa jam saudara habiskan bermain sosial media? Berapa jam saudara habiskan beribadah dan membaca firman Tuhan setiap hari? Di situ kita akan lihat siapa yang kita sembah. Kita pikir kita sembah Tuhan, tapi seringkali kita sembah yang lain. Mari di awal tahun kita bertobat bersama saudara. Ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali dan Tuhan datang segera, apakah didapatinya iman di bumi? Disindir kayak gitu sama firman Tuhan itu berarti kecil, hampir nggak ada. Karena dia ngomong, saya datang ngomong kayaknya nggak ada. Terus kita tangkap hal itu. Masalahnya belum tentu semua orang yang hadir beribadah itu benar-benar cinta Tuhan. Mungkin cuma numpang lewat sebelum makan, ini berbahaya. Bangku terisi tapi nggak benar-benar bertobat. Sudah dengar firman tapi pulang tetap lakukan hal yang sama karena nggak takut akan Tuhan. God is calling you, but you don't answer. Tuhan udah memanggil saudara, tapi saudara nggak mau jawab, nggak mau dengar, nggak mau tahu, nggak mungkin nantilah keburu kepepet. Ketika nggak tahu, seringkali saya dengar ada dokter kasih tahu kena sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Udah kayak gitu baru Tuhan ini sakit apa loh? Kamu 3 tahun kemana aja?
Kok udah dokter nggak tahu? Kemarin katanya uang bisa selesaikan segalanya. Kamu cari uang, 50 miliar nggak cukup, 100 miliar nggak cukup. Kamu tambah terus. Suatu hari dokter bilang saya nggak tahu. Coba 5 dokter pendapat nggak tahu. Terus gimana? Nggak tahu. Mari kita bisa jalan yang lembut, jalan yang enak. Kita ambil jalan yang enak. It's so easy. God is texting you, but you don't read it right away. Tuhan udah teks sama kita. Iyalah, pesan Tuhan, firman Tuhan ada di Alkitab. Bahkan kalau kita dengar khotbah ada lagi dikumandangkan kembali. Tapi you don't read it right away. Kita baca yang lain, kita scroll yang lain, kita peduli sama komentar-komentar netizen, kita ketawa. Tapi komentar Tuhan kita nggak mau tahu. Kalau kita nggak datang ibadah onsite, sebetulnya ada ibadah online, kita bisa catch up di YouTube, Max in Christ TV. Tapi kita pikir, udahlah, ntar minggu depan saya hadir. Kita coba kayak gitu. Setiap hari atlet latihan aja banyak yang kalah. Kalau nggak latihan, parah. Kita ibadah, iya enggak. Kondisinya bagaimana? Apakah ketika Tuhan kembali, akankah aku dapati iman di bumi? Di bumi loh, bukan di Jakarta, di bumi banyak. Berarti nggak ada, udah dikit sekali. Tuhan menyampaikan pesan kepada saudara, tapi saudara nggak baca cepat-cepat itu pesan. Alasannya ketemu sama pesan lain yang lebih penting. Kalau notification di sosmed, tahu. Kalau di WA, tahu. Tapi kalau Tuhan gimana? Start to read the Bible every day. Mungkin beberapa dari kita memiliki visi yang mungkin mengikuti dari bacaan, atau mungkin dari orang yang kita follow, atau terinspirasi dari pengamatan. Tapi mari kita belajar kalau visi bukan datang dari Tuhan, dan ketika saudara mengejarkan visi itu tetap ternyata tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, itu bukan visi dari Tuhan. Ya. Jangan cuma sibuk tapi kesibukannya sia-sia. Karena mungkin kayak saya dapat berkat kok, iya, tapi ada berkat yang tidak membawa sukacita karena bukan dari Tuhan. Sibuknya doang, tapi nggak bisa dinikmati. Cuma visi dari Tuhan yang membawa berkat dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita harus mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, karena semua diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Mari kita baca firman Tuhan. Kolose 1 ayat 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi udah sewajarnya visi kita itu seharusnya ada kaitannya dong sama Tuhan. Bukan nyelonong sendiri. Ntar udah berantakan baru Tuhan tolong. Bikin apa tanya Tuhan, lihat kegerakan Tuhan. Tuhan harus be the source of your decision. Tuhan jadi pusat kalau saudara melakukan apapun, putusin apapun. Karena itu alasan kenapa kita harus hidup. Itu alasan kenapa kita diciptakan. Tuhan mempercayakan tubuh, jiwa, roh kita, talenta kita untuk kita kerjakan, secara sumber daya kita, bentuk badan kita, muka kita, kinerja otak kita, cara kita berpikir, semuanya diciptakan untuk sukses menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Harusnya tidak ada visi yang bukan lahir dari Tuhan. Main nyelonong aja, no, sia-sia. Kita baca dalam bahasa Indonesia, tadi dalam bahasa Inggris takutnya rada ngeret, bingung. Now, dalam bahasa Indonesia 3-4, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu buat orang-orang yang bandel. Visi kan terserah, cita-cita saya jadi pilot gitu ya, pramugari, ngajarin gitu dari kecil kan. Kita sibuk seakan-akan visi pribadi, padahal visi dari Tuhan menjadi sumber is okay. Menjadi apapun, tetapi bagaimana lahirnya dari kecintaan kita sama Tuhan, dari ketaatan kita sama Tuhan. It's not about what we do, tapi why we do it, itu juga penting. Kita diciptakan untuk Tuhan, jadi mari berikan hidup kita bagi Tuhan. Kita semua udah dimodalin sama Tuhan, tetapi kurang ajarannya banyak dari kita yang memakai modal dari Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi. Aduh. Ingat saudara, perumpamaan tentang hamba yang diberi talenta 1, 2, 5, tahu ya? Kalau nggak tahu, searching ya, banyak ya. Ada yang melipat gandakannya, tapi ada yang menimbunnya.
Tapi satu hari Tuhan datang kembali, ketika talenta yang Tuhan sudah berikan ternyata kita hanya egois, nggak diberikan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kita baca firman Tuhan Matius 22:33, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka bukan? Mari kita yang sudah dimodalin sama Tuhan, kita kerjakan visi Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara ngerti dan dapetin visi Tuhan itu, dan mulai hari ini saudara berubah. Karena saudara tidak sibuk mengerjakan visi pribadi, impian pribadi. Harus Tuhan yang jadi alasan saudara mengerjakan apapun. Sadar kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Stop bilang bahwa saudara khawatir akan masa depan. Stop bilang bahwa tahun ini tahun resesi, depresi, tahun sial. No, jaga kata-kata kita. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Mari hargai visi Tuhan, hidupi visi Tuhan. Kita semua udah dimodali Tuhan, harusnya kita kerjakan. Ada banyak mungkin orang memiliki uang tapi nggak ada damai di hatinya, nggak ada ketenangan di hatinya. Mungkin ada satu keunikan atau satu kecenderungan minat yang spesial yang nangkap saudara. Misalnya tadi ada beberapa dari kita, mungkin Angie yang duduk di sana, anak musik, pasti denger, wah dikomentarin musiknya, ini kayaknya, wah bassnya ini kayaknya seru sekali gitu. Dia tahu, padahal ada orang lain di belakang di mana gitu kayak, ada apa nggak tahu dia, udah kelewatan lagunya. Ada orang yang kayaknya ada punya kecenderungan, Tuhan ciptakan ada satu minat. Nah itu Tuhan kasih kita talentanya, Tuhan kasih kita, bentuk kita unik. Kalau saudara memang seharusnya jadi become a CEO atau director, Tuhan sudah perlengkapi. Kalau kita sampai di tempat itu karena Tuhan. Seringkali kita lupakan Tuhan, padahal kita sudah mencapai sesuatu. Tapi ketika kita sudah kehilangan banyak hal, sudah kerepotan, baru kita ingat Tuhan lagi. Kita harus kenali gak semua kesempatan itu dari Tuhan, dan gak semua kesibukan dan pencapaian itu memuliakan Tuhan. Karena kalau visinya itu bukan datang dari Tuhan, dan ketika saudara mengerjakan visi itu ternyata tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, itu bukan visi dari Tuhan. Hati-hati. Kalau sampai Tuhan percayakan saudara satu bisnis, harusnya manajemen dalam kantor saudara itu suasananya beda, atmosfernya berbeda. Biarlah kita memuliakan Tuhan dalam setiap sikap dan keputusan kita dalam mimpin bisnis. Tuhan rindu orang-orang yang belum kenal Tuhan justru melihat Kristus lewat cara kita berbisnis. Makanya kita harus intim sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, jadi kita tahu apa yang Tuhan mau. Mari jadilah bejana bagi visinya Tuhan. Kita semua udah dimodalin sama Tuhan. God surely is a good investor. Tuhan itu memberi investasi yang luar biasa. But the question is, am I being a good investment? Kita tuh udah diinvestasi, kita tuh gimana ini modalnya ini. Kalau Tuhan udah percayakan waktu, kau habiskan untuk apa waktumu? Kalau saudara sudah, apakah waktu saudara pakai untuk bangun visi Tuhan? Kalau Tuhan udah percayakan talenta, apa yang kita lakukan dengan talenta itu? Apakah saudara memberikan talenta untuk membangun pekerjaan tangan Tuhan? Kalau Tuhan percayakan bisnis, kerjaan atau uang, apakah saudara sudah memberikan hasil bisnis saudara atau uang bagi membangun pekerjaan tangan Tuhan? Kalau kita menghidupi visi Tuhan, maka justru kita bekerja, kita lakukan apapun, kita wujudkan visi Tuhan. Yang lain mungkin cuma figuran, sampingan, bonus. Itu akan tenang karena kita melakukan visi Tuhan. Tuhan kasih visi, dia kasih provisi, kita tenang hidupnya. Tapi kalau kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya ambisi, tegang, stres, karena kita paksa. Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan sertai. Kita seringkali percaya kepada satu pemimpin politik. Zamannya ya. Mereka berkampanye kasih iming-iming janji. Lalu banyak orang naruh harapan. Jadi kalau saya ketemu orang, kadang-kadang ada yang jagoin A, ada yang jagoin B. Mereka wah kayaknya kalau yang si A jadi gubernur maka daerah saya akan makmur. Kalau si B mungkin jadi presiden maka nasib bangsa ini akan berubah. Semua ada percaya bahwa orang-orang tertentu. Mereka yakin dan percaya kepada satu dua manusia. Tetapi kita padahal cuma politisi yang kebanyakan mungkin habis janji, pas realisasi nggak sama dengan yang dijanjikan. Padahal diulang lagi ratusan tahun tetap begitu, tapi orang tetap kayaknya percaya.
Kok kita nggak mau percaya sama Tuhan sih? Ayo tahun ini percaya sama Tuhan. Jangan cuman lakukan hal-hal di luar Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan dan alami tahun penyediaan dari Tuhan. Kita seringkali percaya kalau ada uang pasti aman. Padahal hari Kamis lalu di New York, salah satu direktur utama, pendiri dan pemilik perusahaan investasi di New York loncat bunuh diri di Hyatt Hotel, Times Square, New York. Apakah dia nggak punya uang? Di New York, ini satu apartemen aja puluhan miliar. Dia bukan hanya tinggal, dia pendiri kantor investasi. Ngeri banget itu uangnya pasti. Dia lompat. Yang banyak cicilan aja nggak lompat-lompat kan? Oh, ketawa. Ya maksudnya kita jangan andalkan uang. Kalau andalkan uang ditumpuk, akhirnya banyak yang lompat. Makan gurita nanti meninggal. Ayo, nggak akan menang aja pokoknya bersama uang tuh enggak. Andai aja kita bisa percaya sama Tuhan sama kayak kita ngandelin uang. Kita percaya sama Tuhan. Coba tahun ini, mungkin tahun lalu gagal. Tahun ini coba andalin Tuhan. Mulai hidup benar dan andalkan Tuhan. Kita tangkap visi Tuhan. This is the year of God's supply. Ayo berkati kiri kanan kita, berkati rumah Tuhan. Dengan iman justru kita sadar bahwa ketika kita menjadi saluran berkat, disitulah Tuhan akan mempercayakan berkat mengalir melalui kita. Yes. Karena satu hal kita perlu sadar, visi mungkin diberikan. Saya undang tim musik untuk mainkan dengan lembut. Karena satu hal kita perlu sadar, visi mungkin diberikan kepada seseorang, tetapi dikerjakan oleh sekelompok orang. Iya. Nabi Nuh dapat visi dari Tuhan, tapi ketika mengerjakannya, mereka mengerjakan baterainya bersama keluarga, betul. Ramean, maksudnya dia habis visi itu sih ketok sendiri, nggak kelar-kelar. Ya. Dan Rasul Paulus mendapatkan visi dari Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan Rasul Paulus melakukannya bersama-sama dengan kumpulan orang seperti Silas, Timotius, dan Barnabas, betul nggak? Ramean. Mari tahun dimana Tuhan modalin kita, jangan cuma habisin uang mungkin untuk hobi atau kesenangan pribadi aja. Tahun ini secara tahun Ibrani adalah tahun kita diberkati. Tahun blessed to be a blessing. Diberkati untuk memberkati. Dan kami sebagai gereja Tuhan di MIC Church setiap bulan bagi kegerak kita juga menabur bagi kegerakan Tuhan di Sumba. Ada penginjilan, ada sekolah, ada pembangunan sekolah teologi di Malang dan rumah Tuhan di Sumba. Gereja MIC menjadi bagian dalam kegerakan sosial, membantu orang-orang yang mengalami bencana di Indonesia, terutama melalui kegerakan Aras PGI dan Sinode. Setiap bulan kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membiayai sekolah anak-anak Tuhan, terutama yang masih berkekurangan. Mari saya ajak kita semua berpartisipasi dalam kegerakan Tuhan. Mari bersama bangun gereja Tuhan. Kita percaya dan pasti alami tahun ini adalah tahun penyediaan yang dari Tuhan. Amin. Maka pastikan kita benar-benar percaya. Jangan lewatkan tahun ini. Mungkin tahun lalu dibilang tahun Semita, tahun bangun bait Allah, tapi nobody care about now. Jangan sibuk dengerin apa kata orang lalu hidup dalam kekhawatiran. Ingat, ketika Tuhan berkata-kata sesuatu tercipta, andalin Tuhan. Ketika orang ngomongnya ada cuma sebatas kata-kata, mari kita hidup benar. Kita minta Tuhan itu, Tuhan kau ngomong dong. Kalau Tuhan ngomong masalah saya selesai. Kalau Tuhan ngomong hidup saya berubah. Kalau Tuhan ngomong keluarga saya dipulihkan, ayo Tuhan ngomong dong. Makanya saudara berlutut setiap hari sama Tuhan. Saudara berdoa, saudara baca firman Tuhan, perkatakan firman atas hidup saudara, dan alami hal-hal baik terjadi. Mari kita satu hati berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Maafkan kami Tuhan, tahun demi tahun kami gak peduli mau tahun Ibrani seperti apa, tapi di tahun ini dengan iman kami hidupi tahun penyediaan Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, yang ada berkelimpahan. Tidak ada resesi, yang ada satu multiplikasi, satu alami blessing. Diberkati untuk memberkati. Bukan hanya berkat tapi menjadi pelit, tetapi diberkati untuk memberkati. Punya satu hati yang penuh dengan belas kasihan, punya satu hati yang murah hati.
menabur dan akan menerima banyak sekali berkat Tuhan, abundant provision, abundant blessing di tahun ini untuk setiap kami. Tuhan pulihkan keluarga yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.